Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurhaliana dengan NIM 11231077. Di video ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas UTS mata kuliah sistem terdistribusi dan paralel. Pada tugas ini saya membangun sebuah layanan Booksublog aggregator yang secara singkat layanan itu fungsinya untuk menerima event atau log dari berbagai layanan pengirim atau publisher. Sistem ini itu dirancang untuk beroperasi di bawah lingkungan terdistribusi yang rentan kegagalan. Jadi saya mengimplementasikan konsep independent consumer dan mekanisme deduplication yang persisten. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa meskipun sistem menerima log duplikat akibat proses pengiriman ulang atau retry, sistem hanya akan memproses dan menyimpannya satu kali. Kemudian kita akan masuk ke diagram arsitektur. Pertama, alurnya dimulai dari publisher. Komponen ini menyimulasikan pengiriman log ke sistem kita. Karena menggunakan semantik at least once delivery, publisher akan melakukan retry atau pengiriman ulang jika terjadi kendala jaringan. Akibatnya, data yang dikirim bisa mengandung pesan duplikat. Data tersebut kemudian masuk ke aggregator service berbasis Fast API melalui endpoint post publish. Agar sistem tetap responsif dan tidak memblokir publisher, maka yang masuk tidak langsung ditulis ke dalam database, tapi ditampung sementara di dalam in-memory queue menggunakan antrean dari Asyncio. Selanjutnya, data itu bakal ditarik oleh komponen consumer yang berjalan di latar belakang secara asinkron. Consumer ini tugasnya meneruskan log ke dedup store yang menggunakan SQLite. Di titik inilah deduplikasi terjadi. Sistem mengeksekusi perintah insert or ignore berdasarkan kunci unik gabungan topik sama event ID. Jika log yang ditarik adalah duplikat, database akan otomatis mengabaikannya sehingga statement tetap konsisten. Sebagai penutupnya, sistem yang menyediain endpoint get events untuk melihat hasil akhir log yang sudah dipastikan unik, serta get slash stat untuk memantau metrik performa seperti jumlah pesanan yang masuk dan jumlah duplikat yang berhasil dibuat. Pertama, kita akan jalankan sistem menggunakan Docker dan ketik perintah berikut di terminal. Kita akan tunggu dulu sampai muncul log yang nanyain agregator itu sudah berjalan dan siap menerima koneksi. Setelah kontainernya berjalan, kita akan buka browser dan akses localhost 8080/docs. Ini adalah halaman dokumentasi API otomatis yang disediakan oleh Fast API dan sesuai kebutuhan. Di sini kita bisa lihat ada 3 endpoint utama. Yang pertama ada publish untuk mengirim event atau pesan di sistem. Kemudian ada endpoint events untuk melihat semua event unik yang terjadi di database. Dan juga endpoint stats untuk melihat statistik sistem, yaitu berapa total pesan yang diterima, berapa yang unik, dan berapa yang dibuang karena duplikat. Kita akan cek dulu kondisi awal sistemnya pakai endpoint stats. Kita akan klik try out. Hasilnya menunjukkan bahwa pesan yang diterima itu 0, unit proses itu 0, dan juga duplikat trace itu artinya belum ada pesan yang masuk sama sekali. Selanjutnya kita juga akan cek endpoint events. Hasilnya adalah array kosong, yang artinya belum ada event yang terjadi. Sekarang kita akan coba kirim satu pesan melalui endpoint public. Kita akan klik try it out, lalu kita execute. Nah, di sini kita bisa cek di stats lagi bahwa sudah ada satu pesan yang diterima, terus unit prosesnya 1 dan duplikat dropnya 0. Kita akan cek lagi untuk events. Sudah ada satu event yang tersimpan di sistem dengan topik event ID dan juga payload. Kita akan coba lagi kirim ulang pesan yang sama dengan event ID yang identik. Ini mensimulasikan skenario at least once delivery, di mana pesan bisa diterima lebih dari sekali. Kita coba cek lagi statusnya. Hasilnya yang diterima ada 2 karena 2 request masuk, tapi unit prosesnya tetap 1 karena event ID-nya sama. Sisa hanya menyimpan 1 data unik dan duplikat dropnya itu 1. Hasil dideteksi 1 duplikat dan dibuang. Inilah fungsi utama dari idempotent consumer untuk mencegah data ganda meskipun pesan dikirim berkali-kali. Sekarang kita bakal coba kirim pesan dalam jumlah besar sekaligus menggunakan publisher simulator dengan ngetik perintah berikut ini. Di sini publisher tuh bakal membuat 500 event unik ditambah 125 duplikat. Jadi totalnya ada 625 pesan yang dikirimkan dalam beberapa batch ke agregator. Nah, kita akan perhatikan log di terminalnya ini. Jadi kita lihat setiap batch itu terisi 50 pesan.
dikirim dan diterima. Di bagian bawah juga sistemnya menampilkan ringkasan statistik berapa yang diterima, berapa yang unik, dan berapa yang duplikat. Sekarang kita akan verifikasi lewat endpoint-nya stats. Hasilnya tuh, nah di sini hasilnya menunjukkan agregatornya tuh nerima 625 ini karena tambah dari yang awal kita tes tadi. Kemudian hanya menyimpan 501 alias ini yang satu ini adalah yang kita tes tadi. Jadi dia nyimpan 500 yang unik dan ngebuang 125 duplikat. Nah, sistem deduplication itu artinya bekerja dengan sempurna. Kemudian kita akan kembali ke terminal dan mematikan servernya dengan menggunakan lihat di sini. Terus kita akan tunggu. Kemudian di sini konten itu berhenti dan servernya nggak jalan naik. Selanjutnya kita coba menyalakan atau jalannya dari nol, pakai docker min build. Kemudian setelah kembali kita akan cek di endpoint events dengan jalan lalu kita cek di response body-nya yang dimana kita lihat bahwa ini datanya itu masih tersimpan dan bukan nol. Ngasih tahu bahwa data di dalam Docker meskipun konten datanya dimatikan dan dinyalakan tidak ada datanya.